Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini saya ingin membagikan sesuatu yang sekiranya bisa memberikan satu pemikiran yang positif, optimis terhadap kondisi yang sekarang ini. Nah, banyak orang-orang ini yang masih bertanya-tanya sebenarnya COVID-19 atau Corona ini apa sih? Dan masih banyak yang mengira ini seperti virus AIDS, sehingga orang yang meninggal saja masih ditakutkan bisa menularkan. Walaupun memang betul, tapi nggak semengerikan yang dibayangkan oleh orang-orang ini tadi. Bahkan ada juga tenaga medis yang pulang ke rumah mereka itu malah ditolak karena takutnya nanti akan bisa menularkan, membawa dari tempat karantina ini ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, patut diketahui bahwa virus ini adalah sesuatu yang memang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, sudah diselidiki sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga kalau seandainya dilakukan satu prosedur penanganan yang tepat, seharusnya kita semua tidak perlu setakut yang kita takutkan sekarang. Tapi ingat, apa yang akan saya katakan ini bukan jadi alasan untuk kita keluar rumah nggak perlu, tidak menjaga kebersihan, dan mulai menurunkan protokol seperti masker, menggunakan desinfektan, mencuci tangan, serta menjaga jarak saat kita terpaksa harus berjumpa dengan orang lain. Berikut ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari sosial media terkait tentang COVID-19 dari Bapak Dr. Muhammad Indro Cahyono. Beliau ini sebenarnya seorang dokter hewan tapi peneliti virus, dan saya akan sampaikan beberapa poin yang semoga ini bisa membuat kita tidak separanoid seperti sekarang. Ingat, takut dan paranoid sesuatu yang berbeda. Takut sesuatu yang wajar saat kita harus berhadapan dengan bahaya. Kalau paranoid itu membuat kita takut melakukan apapun, semuanya, karena kita punya asumsi terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya. Oke? Sekarang saya akan bagikan, semoga ini bisa menjadi kabar baik untuk Anda semua untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Poin yang pertama adalah virus. Ini artinya semua virus ya, termasuk COVID-19, adalah benda mati yang dapat hidup di media hidup. Seperti yang saya katakan, ini sebenarnya benda mati. Sebenarnya masih didebatkan benda hidup atau mati, tetapi saat memang dia tidak menempel pada inangnya, virus apapun itu adalah benda mati. Jadi mereka mengkristalkan diri. Oke, apakah itu virus flu, virus-virus yang lainnya, itu seperti itu tadi. Nah, dilanjutkan lagi, dia tidak bisa hidup menempel, apalagi memproduksi markas virusnya di benda-benda mati. Artinya apa? Begitu saat dia nempel di benda yang mati, bukan benda hidup ya seperti kita, maka dia akan memiliki waktu hidup tertentu sampai kemudian menjadi kristal lagi. Jadi inaktif. Namun ada catatannya. Kalau misalkan ada orang yang sudah terinfeksi mengeluarkan droplet, itu seperti cairan flu atau ludah, lalu kena di baju, kain, atau meja, maka dia tetap hidup selama droplet itu belum mengering. Artinya, itu harus di permukaan yang berpori, sehingga dia bisa bersembunyi di situ. Kalau permukaannya licin, dia akan lebih susah. Kalau baju dicuci atau setidak-tidaknya mengering sendiri karena pengaruh lingkungan, nah, misalkan karena panas atau hembusan angin, maka virusnya akan mati. Nah, tadi kok ditanya, benda mati kok bisa diomongin mati atau hidup? Artinya kalau menempel ke inangnya baru dia hidup. Ngerti ya? Nah, begitupun di meja, kursi, lantai, karpet, dan sejenisnya kalau sudah mengering, ya virusnya akan mati. Jadi nggak ada ceritanya kalau ternyata ada satu tempat, tadinya ada orang yang positif, terus kemudian orang itu pergi, dalam jangka waktu misalkan beberapa hari setelahnya, ya otomatis di situ tidak akan ada virus. Artinya yang berbahaya adalah manusianya, bukan tempatnya. Yang poin kedua, virus ini tidak bisa hidup di udara. Dia hanya jadi butir-butir kristal saja. Jadi walaupun di seperti itu di udara, dia akan jadi butir kristal. Nah, artinya dia tidak bisa bergerak dengan kemauannya dia sendiri. Dia hanya jadi butir-butir kristal saja. Semua jenis virus, mau virus flu, tuberkulosis, paru-paru, dan lainnya. Bagaimana dengan berjabat tangan? Nah, sama seperti penjelasan nomor 1, walaupun tangan itu termasuk bagian hidup. Saya hidup nih, ini tangan saya. Tapi selama dropletnya kering, dibersihkan, maka virus pun akan mati. Jadi makanya meminta untuk sering mencuci tangan sebersih mungkin. Karena virus hanya bisa masuk lewat 3 jalur. Mata, hidung, mulut. Perlu air di situ untuk membawa masuk ke dalam tubuh kita.
Nah, karena virus hanya bisa masuk lewat 3 jalur tadi, maka jika selesai berjabat tangan dianjurkan membasuhnya dengan antiseptik, sabun, air panas, atau cairan cuka atau asam. Ya, cuka atau asam kan susah, jadi mendingan cuci tangan aja. Ketiga, virus tidak bisa hidup di air panas, air cuka, cairan asam, maka jika sudah terinfeksi segera konsumsi vitamin E. Itu terdapat di brokoli dan kelor. Dan vitamin C ada di jeruk, mangga, dan sebagainya. Yang keempat, yang terinfeksi atau dinyatakan positif berpeluang sembuh total bagi mereka yang ketahanan tubuhnya kuat. Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan seperti paru-paru, tuberkulosis, hipertensi, asma, kanker, dan tumor. Dan kelima, bagi anak-anak muda atau yang ketahanan tubuhnya kuat dan sudah dinyatakan positif, cukup treatment atau perlakuan mandiri di rumah karena usia produktif antibodinya berproduksi 2-3 kali lipat dibandingkan dengan manula. Tapi ada baiknya kalau ternyata kalian positif, segera ke rumah sakit terdekat dulu, oke? Nah, antibodi pada hari keempat dan kelima akan keluar untuk menyerang virus. Untuk menekan rasa stres bagi yang sudah positif, cukup mengkonsumsi vitamin dan antibiotik. Jangan ke rumah sakit yang sudah ditentukan karena itu diperuntukkan bagi mereka yang produksi antibodinya rendah. Ini sebenarnya sesuatu yang bijaksana. Nah, kenapa kok butuh antibiotik padahal itu benda mati? Agar tidak ada penyakit yang lain yang akan menyerang kalian. Antibodi ini tadi akan muncul pada hari keempat dan kelima, oke? Dan keenam, jangan stres dan panik, karena jika stres dan panik maka antibodinya akan lambat berproduksi. Dengan itulah kita mudah terserang. Apalagi stres itu hanya membuat psikosomatik atau kondisi jiwa yang tersugesti, lalu membuat tubuh menjadi lemah. Nah, berikutnya lagi adalah ini yang ketujuh, virus yang dikatakan bertahan hidup di tempat basah lebih dari 9 jam itu hoax, oke? Di panci, di kardus, udara, gagang pintu, aluminium, dan lainnya itu hoax. Sekali lagi, virus tidak dapat hidup di benda mati. Jika dicurigai ada droplet di sana, maka cukup dibersihkan saja, dan ya sudah, itu akan mati. Kedelapan, pasien yang terinfeksi berpeluang sembuh seperti orang yang kena flu, karena status positif hanya sementara. Ingat, semuanya bisa sembuh. Yang membunuh adalah sesuatu yang di luar itu tadi. Dan mantan pasien positif atau yang sudah sembuh berpeluang kecil untuk terinfeksi kembali. Asumsinya, di dalam tubuh kita ini ada namanya sel memori. Jika dia terinfeksi kembali, maka masa inkubasinya tidak selama waktu terinfeksi. Hanya 24 jam atau 1 hari saja. Karena sel memorinya akan menampilkan data bahwa orang ini pernah terinfeksi, sehingga sehari kena besok atau paling lambat 2 hari pasti akan sembuh lagi. Yang paling penting dengan adanya COVID-19 ini, semua orang menjadi sadar sehat. Tumbuhkan rasa optimisme dan pengetahuan tentang virus, jangan buat asumsi salah atau membuat kepanikan. Nah, jadi ini satu hal positif yang harus kita sebarkan, dan sebisa mungkin kita bisa mengajak orang-orang untuk tidak takut, karena yang paling mengerikan adalah satu, stigmanya. Kedua, kita semakin menjauh dari orang-orang yang memang sebenarnya mereka ini butuh bantuan dari kita. Dan yang ketiga adalah kita akan menjadi seseorang yang berbeda lagi dengan ketakutan yang kita bawa itu dari psikosomatis, sesuatu yang berbahaya, dan mungkin bahkan sama bahayanya dengan virus corona itu sendiri. Semoga kita semua bisa melalui ini, dan kita akan bisa menemukan satu hal yang lebih baik lagi saat kita nanti menjalani sesuatu ini lebih baik daripada sebelumnya. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.